teman-teman. Kebaktiannya langsung kita mulai aja ya. Wisnu masih di mute tuh. Oke, sebelum kita memulai kebaktian, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu Tuhan hingga pada saat ini Tuhan kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum berhalangan untuk hadir atau yang masih di dalam kegiatan mereka. Berkati mereka agar mereka bisa mengikuti kegiatan kebaktian ini bersama-sama dengan kami di ruang Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Untuk nyanyian pembukanya kita menyanyikan Kita Masuk ke Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Masih di mute, Wisnu. Sebelum firman, mari kita menyanyikan Aku Mengasihi.
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadirat-Mu. Kami rindu dalam kemudahan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan dalam kemudahan kami pun juga sungguh mau datang dan menempatkan Tuhan sebagai segala sesuatu dalam tujuan-tujuan hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Hanya oleh karena kuasa-Mu, kami ada, kami paham, dan kami nyatakan firman itu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan bersama membaca dari kitab Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yesaya pasal 30 ayatnya 15 sampai dengan ke-17. Yang begini katanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Tetapi ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 kata Alvin Toffler nih. Ini bukunya udah lama juga deh. Buku tahun 90-an lah ya. Buku tahun 99-5. Dia mengatakan ada 3 revolusi yang sedang terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah revolusi pertanian. Ya, revolusi pertanian itu dahulu orang mengumpulkan makanan, food gathering. Bro, ya polanya. Mencari, jadi food gathering itu sama seperti orang pergi ke hutan, lalu mengambil makanan, buah-buahan, tanaman, atau apa saja, lalu dibawa pulang, lalu itu dimakan. Itu jadi makanan mereka. Mereka mencari dan mencari, namanya food gathering, mengumpulkan makanan. Tetapi dalam revolusi pertanian, orang melakukan apa? Melakukan industrialisasi. Sekarang pertanian itu lalu kemudian dibikin perkebunan, pesawahan, ya, bikin kebun, lalu kemudian bahkan bikin hidroponik. Wow, saudara-saudara, kalau saudara-saudara berkenan untuk melihat misalnya pertanian di daerah Israel dan pertanian di Arab Saudi. Arab Saudi dulu gurun, panas, nggak ada pohon yang bisa tumbuh. Tapi manusia diberi akal pikiran, manusia diberi kemampuan, lalu kemudian mereka bisa menanami gurun pasir itu menjadi tempat pertanian. Ya, bisa dipakai menanam gandum, dipakai menanam buah-buahan, dipakai menanam anggur. Memang hebatlah teknologi manusia. Ya, bahkan orang Cina di gurun Gobi, itu nanti kamu lihat di YouTube, itu ya sudah 450.000 hektar dia menjadikan gurun itu menjadi lahan pertanian. Ya, dengan memberikan siraman air, dengan menyiram air. Nah, jadi itu revolusi pertanian yang terjadi dalam hidup manusia. Yang kedua adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri itu bahwa dulu orang membuat pakaian hanya setiap orang 1. Ya, dilakukan dengan orang per orang, 1 orang menjahit gitu untuk bapaknya, 1 orang menjahit untuk anaknya, 1 orang menjahit lagi untuk anaknya, 1 orang menjahit lagi, 1 orang terus. Gitu ya. Tetapi dalam revolusi industri, maka industri ini semuanya di fabrik. Dibikin pabriknya, ada pabrik makanan, ada pabrik minuman, ada pabrik pakaian, ada pabrik mobil, ada pabrik, semua di factory, ya, semuanya dibikin industri, semuanya dijadiin industri massal. Kenapa? Karena industri massal itu relatif sebenarnya sangat murah. Ya, dalam waktu yang sekejap dia bisa membuat ribuan, puluhan ribu jenis barang. Dan yang ketiga, saudara, itu adalah namanya revolusi percepatan, high speed. Kamu bisa bayangkan dulu ketika belum ada komputer, bagaimana orang bekerja lama sekali, ya. Bagaimana belum ada mesin hitung, bagaimana orang harus menghitung lama sekali.
Wah, sekarang ini ketika revolusi percepatan ini terjadi, komunikasi kita pun juga cepat. Kamu pada di rumah, saya juga di rumah, kita bisa ketemu nih, ya tatap wajah. Kita bisa kebaktian bareng. Bahkan untuk Amara sama Andrian yang ada di Semarang, kita juga bisa kumpul tuh dalam kebaktian ini. Nah, lalu kemudian revolusi percepatan itu kita lihat mobil-mobil kita nih ya, sekarang semuanya serba cepat. Kereta api cepat akan dibikin di Indonesia. Kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Kalau kereta api cepat itu jadi, maka Jakarta-Bandung hanya cukup dengan 40 menit. 40 menit itu sudah dengan pemberhentian di stasiun. Ada 4 stasiun. Stasiun Kerawang, stasiun Wali ini, sama langsung ke Bandung sana. Kamu bisa bayangkan, wah ada kereta api yang lebih cepat lagi, TGV yang di Perancis 500 km per jam. Bukan main itu kereta api. Bagaimana mungkin? Sangat mungkin untuk segala hal. Nah, saudara, ketika revolusi percepatan ini terjadi, maka apa yang terjadi bukan hanya soal kendaraan, ya bukan hanya soal cara kerja, tapi juga cara berpikir kita diajak untuk cepat. Ya, pola-pola pekerjaan kita pun juga cepat. Semuanya serba cepat sehingga orang kalau harus suruh menunggu itu menjadi kesal. Orang kalau harus menunda itu kesal. Orang kalau kita kemudian di dalam pelayanan lambat, orang menjadi kecewa. Kenapa? Karena semua ingin dilakukan dengan semua serba cepat, serba singkat. Saudara bisa bayangkan ya, untuk izin usaha SIUP, surat izin usaha perusahaan SIUP, itu dulu bisa 3 hari, 4 hari. Bahkan ketika zaman iplik-iplik itu bisa 1 minggu, bahkan 1 bulan. Tergantung uangnya. Sekarang itu untuk surat izin usaha paling lama 1 jam. Ya kalau nggak ngantri gitu, kalau nggak banyak ya 1 jam. Itu langsung keluar, langsung ada barcode-nya, kamu bisa print. Nah itu, ya sehebat itukah? Oh, canggih, namanya revolusi percepatan. Tetapi saudara, dengan percepatan ini, maka apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan kita pun juga orang ingin namanya budaya instan. Ya, kalau orang ingin pinter, rasanya ingin, ini anak nih maunya cepat pinter gitu loh. Ya, kamu perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngajarin anak kecilnya udah nggak sabar. Ya, itu kan. Maunya begitu brojol langsung pinter matematik gitu loh. Ya kan, maunya begitu brojol langsung pinter belajarnya, langsung nilainya semuanya dapat 9, 10, 9, 10. Begitulah anak lahir, maunya semuanya terjadi, lalu kemudian anak ini menjadi anak penurut, anak yang baik, anak yang pokoknya saleh, anak yang nggak bandel, nggak nakal gitu loh. Orang tua sekarang kan maunya kayak gitu. Kamu bisa bayangkan, itu kan. Jadi orang tuh sekarang maunya serba cepat. Di jalan orang desak-desakan. Ya, naik mobil desak-desakan, senggol-senggolan, orang nggak peduli. Berkelahi jadi. Gitu loh. Yang penting kemudian orang bisa cepat sampai kemana ke tujuan. Saudara, tapi di dalam situasi yang semua yang serba cepat itu, justru itu membuat kita tidak lagi menjadi tenang dan tidak lagi kita menjadi mampu untuk menghayati, merenungkan makna kehidupan ini. Ya, perhatikan Yesaya 30 ayat ke-15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang, percaya terletak kekuatanmu. Gitu loh. Ya kan, jadi apa yang menjadi pokok utama dari pengajaran Yesaya ini? Gitu ya. Yang menjadi pengajaran pokok utama adalah bagaimana orang diam lalu kemudian merenung.
Ya, merenungkan apa sih yang terjadi dalam hidup. Merenungkan apa sih makna hidup. Kita dengan tenang, kita merenung bersama-sama, duduk. Lalu kemudian kita pun juga kita memahami apa sih arti Tuhan dan apa sih arti ya kesulitan, problem dan perjuangan-perjuangan kehidupan kita ini. Tuhan punya rencana apa sih? Tuhan punya kehendak apa sih? Bagaimana Tuhan mengajar kita justru melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Lalu kemudian justru dengan tenang, ayat 15, ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ingat dalam 2 Korintus. Ya kan, Rasul Paulus mengatakan, saya terlebih suka dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kenapa saudara? Karena di dalam kelemahan kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bahwa di dalam kelemahan itulah bahwa kita sepenuh-penuhnya kita hanya mengharapkan Tuhan. Karena itu kita sadar, kita menyadari benar bahwa rasanya tidak mungkin kita manusia mampu sanggup dan kita bukan Superman untuk menghadapi berbagai macam problem dan kesulitannya. Tetapi kita percaya hanya Tuhan yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kita. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya, kita sengaja mengambil judul Slowly but Surely. Artinya perlahan-lahan, tapi pasti. Artinya dalam hidup ini ya kita berproses saja. Ya, proses hidup itu menantang kita untuk menjadi semakin sabar. Memang ada orang bisa bertumbuh dengan cepat. Ya. Wah, ada teman dalam waktu yang masih sangat muda, dia udah langsung S2 lalu doktor. Pinter banget. Gitu ya. Tapi ada orang yang lambat. Udah menjelang akhir baru dia sekolah S2. Ya kan, ada orang juga yang baru punya rumah, nanti orang kerja baru punya rumah setelah dia 15 tahun kerja. Tapi ada orang yang udah 5 tahun kerja, 3 tahun kerja udah bisa beli rumah sendiri, rumahnya bagus lagi. Oh, tidak apa. Masing-masing orang memang punya cerita, masing-masing orang memang punya bagian. Masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri. Tetapi setiap kita, ketika kita diajar untuk berproses dalam hidup, berproses menapaki kesabaran dan ketekunan, maka ketika itulah ya hidup tenang di dalam Tuhan. Justru disitulah kekuatan kita. Karena itu ada lagu ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Jadi saudara, dengan lagu itu pun juga kita diajar untuk tenang dalam segala situasi hidup. Karena di dalam ketenangan itulah justru terletak kuasa dan kekuatan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Untuk merespon firman yang sudah kita dengar tadi, mari kita menyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara
rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oke, baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengarkan dan kami baca tadi bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari itu. Tuhan, kami akan melakukan doa syafaat kami yang pertama ya Tuhan, untuk Pak Pendeta dan keluarganya Tuhan. Berkatilah Pak Pendeta, istri, anak-anaknya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan, dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikanlah kasih karunia-Mu Tuhan agar mereka senantiasa bisa melakukan kegiatannya ataupun pekerjaannya dengan baik ya Tuhan. Tuhan berkati juga koordinator Pemuda Remaja ya Tuhan, Bung Denny ya Tuhan. Berkatilah Bung Denny beserta keluarganya Tuhan, beserta istri dan anaknya Tuhan. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, agar mereka selalu diberikan kesehatan ya Tuhan. Dan berkati juga Bung Denny dan istrinya dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami ya Tuhan, dari komisi anak hingga komisi lansia ya Tuhan. Berkatilah semua program kerja yang mungkin akan dilakukan di kemudian hari ya Tuhan. Berkatilah
agar semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, terutama berkati Komisi Pemuda Remaja ya Tuhan, berkatilah pemuda-pemuda remaja GKP Cakung ya Tuhan, agar selalu diberikan semangat dalam hari-harinya ya Tuhan, berikan semangat dalam melakukan ibadah ya Tuhan, agar ke depannya kami bisa mungkin bertemu dengan pemuda-pemuda GKP FHT Cakung di gereja nanti ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kelancaran proses pemilihan majelis jemaat tahap 2 ya Tuhan, yang sedang berlangsung ya Tuhan. Berkatilah kelancaran pemilihannya ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memilih ya Tuhan, agar siapa yang terpilih nanti seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami ataupun Putus ya? Iya Pak, si Wisnu. Iya Pak, Pak. Lanjut aja, lanjut. Oke. Mari teman-teman kita melanjutkan lagu terakhir. Kita nyanyikan lagu mana? Andi mana? Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Baik, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
kasih teman-teman Pak Pendeta Wisnu. Terima kasih Pak Pendeta.